stay connect to the God. So, menang atau tidak udah gak masalah lagi. Yang paling terpenting bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah kaya atau miskinnya, tinggi jabatan atau rendahnya, cantik atau cakepnya. Bukan masalah segala sesuatu yang ada dalam embel-embel dunia, tapi yang paling terpenting bagaimana hubungan kita dengan Allahnya. Ingat pengorbanan yang sudah teman-teman lakukan sampai sejauh hari ini. Kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Mudah bagi Allah mengambil kita ketika kita masih bermaksiat. Demi Allah sangat mudah. Tapi Allah sayang sama kita. Allah jaga sampai hari ini. Allah telah memilihmu untuk menjadi orang-orang yang senantiasa Ia cintai. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Cuman kita yang sering meninggalkan Allah. Allah tidak pernah bosan mendengarkan doa kita. Hanya kita yang suka bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah yang senantiasa memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Kau mau sholat ataupun tidak, Allah tetap jamin rezekimu tetap ada. Kau mau bersujud atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tetap jamin kau bahagia hidup di dunia ini. Allah gak mau meninggalkan kita sendirian. Allah gak bisa membiarkan kita begitu saja. Dan lihat, ketika seseorang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan sesuatu yang mudah untuk ditaklukkan, sesuatu yang kita anggap sulit ditaklukkan, mudah bagi Allah. Apa yang kita khawatirkan di dunia ini, terkadang masalah kita rasakan begitu besar, jauh lebih besar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di balik masalah kita ini biasa, yang harus kita lakukan bersandar kepada yang maha besar. Pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal tu Allah. Istiqomah di jalan Allah. Stay connected dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah senantiasa menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sekarang kita balikan. Bagaimana caranya agar ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jaga sholatnya. Lalu bagaimana sholatnya? Sabar dalam sholatnya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Balikan. Bagaimana agar kita ditolong sama Allah? Setiap masalah yang ada dalam diri kita, jaga sholat. Ketika kita menjaga sholat, kita menjaga hubungan terbaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, bangun dengan sabar. Orang kalau mau sholat harus sabar. Kalau nggak sabar, tiba-tiba sholat nggak wudhu kan nggak bisa. Atau teteh wudhu langsung kaki dulu, nggak bisa. Harus sabar. Tangan dulu. Brother and sister Villa, nikmati ketika wudhu. Pertama basuh tangan, ingat dosa apa yang sering dibuat dengan tangan. Lalu kemudian ketika kemudian masukkan ke mulut, ingat dosa apa yang sering dibuat oleh mulut. Saya sering mencaci, saya sering menghina, saya sering memfitnah. Mulai dikeluarkan. Lisan saya terlalu kasar ke orang tua, lisan saya selalu buruk kepada teman saya. Maka ketika dikeluarkan air wudhu itu, semoga Allah mengeluarkan pula dengan dosa-dosa yang ditimbulkan oleh mulut kita. Lalu kemudian hidung kita, masukkan air, keluarkan kembali. Udara yang kita hirup memenuhi dengan dada kita, terkadang membuat kita kemudian bermaksiat kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk bernapas, tapi kemudian kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Demi Allah saya katakan sama istri saya dulu, ya Allah, Allah boleh mengambil harta saya, mobil saya, rumah saya, motor saya. Waktu dulu saya bilang, tahun 2013 hancur ketika hijrah semuanya. Saya bilang sama istri saya, Mam, demi Allah, Papa ridho. Asal Allah tidak mengambil iman dan Islam Papa, ini kenikmatan yang luar biasa. Banyak teman-teman Papa yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang seburuk-buruknya keadaan. Tapi Allah tetap memberikan kesempatan saya buat hidup sampai hari ini. Sama pernah bermaksiat bareng, tapi dia duluan meninggalnya. Dan gak punya kesempatan taubat. Selamat lagi Papa, selamat lagi Papa, selamat sampai hari ini. Asal jangan iman dan Islam yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak, Boni cuma yakin satu, saya pasti akan kembali kepada Allah cepat atau lambat. Yang saya harus permasalahkan bukan awalnya, tapi akhirnya. Awalnya mungkin saya bermaksiat. Di antara teman-teman, seburuk-buruknya teman-teman mungkin lebih buruk saya. Sebaik-baiknya saya lebih baik teman-teman. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang tahu siapa yang lebih takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hanya saya ingin mengajak kepada anak muda, karena saya tahu saya nggak bisa diam. Demi Allah saya nggak bisa diam. Ketika melihat kemungkaran, kekejian seperti ini, mau apa? Palu Donggala, antum tahu daerah sana seperti apa? Musyrikan terjadi di sana, LGBT banyak di sana. Pertanyaannya di Jakarta banyak nggak? Banyak. Maksiat masih ada, banyak. Antum ke Blok M banyak. Manggarai, belum kemudian yang lainnya. Kemaksiatan banyak terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Seseorang membiarkan kemaksiatan yang terjadi di tempatnya. Ini sekarang ada yang dagang miras, biarin mereka mengganggu kita. Lihat tuh dagangan mirasnya makin besar. Nggak apa-apa, urus aja dirimu sendiri, jangan ngurusin orang lain. Akhirnya sampai kemudian semakin besar, masanya semakin kuat. Lalu kemudian kata orang-orang yang dimiras itu, kita hancurkan masjidnya. Lalu kemudian kita bilang, tuh mereka ingin ngancurin masjid. Baru kita bilang, nggak bisa dong ngancurin masjid. Siapa mereka? Nggak bisa brother, kita sekarang minoritas, mereka mayoritas. Mereka akan menghancurkan kita. Lu kemana aja dulu, lu biarin waktu itu masih kecil berkembang. Sekarang pacaran jadi biasa. Zina jadi biasa, ngelihat yang homo jadi biasa. Mohon maaf, yang banci-bancian diperdagangkan di televisi, semua menjadi lumrah. Ketika perzinahan, kemaksiatan menjadi biasa, tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala.